kalimat penting yang menunjukkan bahwa Yusuf itu benar-benar hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Dia ini punya, saudaraku, prinsip hidup di mana Tuhan itu menjadi sangat penting di dalam dirinya. Perhatikan kalimat-kalimat yang tadi saya sudah garis bawahi. Saya ulangi lagi, sebutkan. Klik. Bukankah Allah Tuhan, bukankah Allah yang mengartikan mimpi? Itu satu. Tuhan menyertai. Dua. Tuhan buat berhasil. Tiga. Ini, saudaraku, ada Tuhan Allah, Tuhan Allah. Jadi Yusuf tidak mengedepankan dirinya. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa Yusuf itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Sebab tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak mengandalkan Tuhan lalu Tuhan kasih tahu arti mimpi. Tidak bisa, saudara yang terkasih. Itu hanya orang yang bergantung kepada Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya koneksi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan yang baik, baru Tuhan bisa kasih tahu dia apa-apa. Kalau dia tidak punya koneksi dengan Tuhan, Tuhan mana bisa kasih tahu dia? Tidak mungkin itu, saudara. Dan ini ada ayat mengatakan, Mazmur 25 ayat 14. Tampilkan Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, saudara, hanya orang yang karib, akrab, dekat, yang andalkan Tuhan, yang berdoa, yang ibadah, itu yang Tuhan kasih tahu sama dia. Ya. Yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bergaul karib, yang tidak dekat sama dia, mana mungkin Tuhan mau kasih tahu dia? Tidak mungkin itu, saudara. Makanya tadi kalau Yusuf bilang, bukan sekali-kali aku, tetapi Tuhan. Memang kita tidak menemukan di dalam ayat-ayat Alkitab bagaimana Yusuf bangun pagi berdoa, Yusuf pergi gereja, Yusuf, saudara, baca Alkitab, Yusuf mungkin puasa. Kita tidak temukan ayat-ayat yang mengatakan secara eksplisit, tetapi secara implisit kalimat-kalimat yang tadi menunjukkan bahwa dia sebut bukan aku tapi Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Itu membuktikan ada indikasi pengertian di dalamnya bahwa Yusuf memang tiap hari bergantung mutlak sama Tuhan. Amin. Makanya ini pesan, jangan lupa anak-anak. Tuhan ini pakai cara yang ini, ya. Jadi saya mau beri khusus pesan buat anak-anak muda semua. Makanya saya selalu bilang rajin ibadah pemuda, rajin ibadah sekolah minggu, rajin gereja. Kenapa? Karena kunci kesuksesan masa depanmu itu ini nomor 1. Ya. Ini fakta di dalam Alkitab. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau pergaulanmu dengan Tuhan nggak akrab, Anda tidak akan dapat lihat jalan-jalan tertutup semua. Ya. Mau sekolah setinggi langit, saudara yang terkasih, tapi kalau Tuhan dikesampingkan, Tuhan di nomor 2 kan, cilaka kita. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Kami boleh berbuah banyak dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan setiap buah-buah yang Tuhan berikan lewat kebenaran yang dihasilkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai kepada akhir kami taruh sepenuhnya, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada dalam ibadat pertengahan minggu. Dan pada malam hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan di bagian yang keempat daripada pembahasan kita mengenai masa depan dalam kedaulatan Allah. Kita masih belajar dari tokoh yang bernama Yusuf, dari kitab Kejadian pasal 37 hingga Kejadian pasal yang ke-50. Namun ayat yang tetap menjadi dasar dari topik pembahasan kita ini yaitu Kejadian 50 ayat yang ke-20 saja. Mari kembali kita akan membacakan Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi di dalam ayat ini tersirat makna tentang tema kita, yaitu masa depan itu ada di dalam kedaulatan Allah. Mengapa? Karena jelas dikatakan di dalam teks itu bahwa ada orang-orang atau ada saudara-saudara Yusuf yang merencanakan yang jahat terhadap Yusuf, saudaraku. Kalau dilihat dari kacamata nasib, sebenarnya nasib Yusuf ini sudah jelek ini ya. Nasib Yusuf ini pasti buruk. Kenapa? Ya karena orang sudah merencanakan yang jahat sama kita. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti tidak mungkin jadi baik kalau itu tidak tanpa kendali Allah di dalamnya. Tetapi sekali lagi, ternyata bahwa hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitarnya, tetapi oleh kedaulatan Allah, atau dalam bahasa Alkitab ini adalah rencana Allah di dalam hidup kita. Makanya ada kalimat selanjutnya dari ayat 20 itu, di situ dikatakan Allah telah merencanakannya untuk kebaikan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti yakini bahwa dalam hidup kita terkadang kita seperti Yusuf yang mengalami banyak sekali situasi kehidupan, banyak sekali musim kehidupan. Ada musim-musim kehidupan di mana kita mengalami ketidakmudahan, kesulitan, tantangan, masalah, dan berbagai macam hal yang Tuhan izinkan. Tetapi sekali lagi, Allah tetap mempunyai rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Ada amin? Nah, ada 3 aspek yang sudah kita sama-sama perhatikan, beberapa di antaranya tentang bagaimana kita melihat rancangan masa depan itu yang Allah kerjakan di dalam hidup kita sekalian. Yang pertama, saudaraku, bahwa masa depan yang ada di dalam rencana Allah itu selalu tidak dimulai dengan yang namanya kemudahan, tetapi ketidakmudahan yang Tuhan izinkan terjadi, ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi, situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ini bukan hanya Yusuf saja yang alami. Kalau saudara dengarkan kesaksian banyak orang, bahkan kita semua jemaat di sini juga, kita sering mendengarkan bagaimana kita mulai merintis suatu rumah tangga, bagaimana kita memulai suatu kehidupan pekerjaan, itu seringkali tidak dimulai dengan suatu kemudahan. Dan saya sudah bahas panjang lebar bahwa itu memang rumus Alkitab, saudara. Kalau kita belajar seluruh perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, selalu tidak dimulai dengan kemudahan. Kalau mereka ada di kemudahan, Tuhan copot mereka keluar dari kemudahan. Tuhan kirim mereka ke ketidakmudahan itu, ke situasi yang tidak nyaman. Tadinya ada di zona nyaman, Tuhan pisahkan mereka dari zona nyaman itu, buang ke zona yang tidak nyaman. Nah, itu memang cara Tuhan untuk membawa orang tidak mengerti apa yang sebenarnya Allah sedang kerjakan di dalam hidupnya, untuk melihat bagaimana rancangan-rancangan Allah itu nyata dalam hidup orang itu. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari pada minggu yang kemarin tentang Allah punya waktu bagi kita semua, ya. Yusuf itu 20 tahun, saudara, ya. Itu belum termasuk 7 tahun kelaparan, ya. Itu baru hanya sampai saya hitung pada 7 tahun kelimpahan, saudara. Belum tambah lagi 7 tahun kelaparan. Itu waktu yang cukup panjang untuk sampai di Kejadian pasal 50 ayat 20 yang tadi kita baca. Waduh, kurun waktunya panjang sekali. Dari 1 hari ke 2 hari ke 1 bulan, naik 2 bulan, 1 tahun, naik 2 tahun, diproses oleh Tuhan. Tapi Allah itu seperti pengkhotbah pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada amin? Ya, itu sudah kita bahas. Hari ini kita akan memperhatikan nanti tentang cara untuk sampai pada masa depan itu. Lalu nanti yang ketiga, kita akan mempelajari tentang Allah itu punya tujuan di balik setiap masa depan. Nah,
saudara yang terkasih, waktu Tuhan yang minggu lalu kita sudah bahas, kita sudah menyoroti 3 hal penting pada bagian itu. Yang pertama, bahwa waktu Tuhan itu melatih kita untuk terus bergantung sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih waktu lama 20 tahun? Supaya mengajarkan kepada Yusuf, tidak ada andalan yang lain, tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa memberikan keberuntungan, masa depan yang terbaik. Bahkan saudara-saudara sendiri mengkhianati, tetapi Allah melatih Yusuf 20 tahun untuk sampai kepada masa depan yang luar biasa. Yang kedua, kita sudah pelajari juga bahwa waktu Tuhan itu membawa pada kebaikan. Jadi waktu memang panjang, saudara, tapi selalu ujungnya, endingnya, akhirnya itu baik. Endingnya, akhirnya itu selalu memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Beda dengan setan. Kalau setan instan, cepat, awal-awalnya baik, tapi ending-ending tidak baik. Saudara yang terkasih, seperti yang saya kasih contoh waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Kan enak sekali, cepat. Mau jadi sama seperti Allah, cukup makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Tahu-tahu makan, ujungnya, endingnya bukan jadi seperti Allah, telanjang, hilang kemuliaan Allah. Endingnya kalau setan selalu tidak baik, akhirnya selalu tidak baik. Meskipun awal-awalnya menyenangkan, pertengahan menyenangkan, tapi ditutup dengan tidak menyenangkan. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu endingnya selalu akan baik, akhirnya selalu akan menyenangkan. Itu Tuhan punya. Terakhir, yang ketiga, kita juga sudah memperhatikan bahwa waktu Tuhan itu membentuk kita dari hari ke hari. Karakter kita diubahkan, sikap kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan oleh waktu yang saudaraku Tuhan izinkan kita lewati. Ya, jadi waktu Tuhan itu luar biasa. Yang berikut kita hari-hari ini akan belajar tentang cara untuk sampai kepada masa depan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara yang Tuhan pakai ini penting sekali untuk kita sama-sama mengerti. Saudara, saya mau memberikan dulu definisi atau makna pengertian tentang cara Tuhan itu menurut pandangan teologis atau Alkitab. Saudara, cara Tuhan itu adalah suatu metode atau proses ya, dan pola kerja Allah dalam melaksanakan rencananya atas umatnya, atas kita semua yang tinggal di dunia, yang seringkali melampaui pengertian dan logika kita manusia. Itu cara kerja Tuhan tuh. Jadi Tuhan itu kalau mau melakukan sesuatu atau dia mau bekerja di dalam hidup kita, dia pakai pola, dia pakai proses, metode yang terkadang itu susah dimengerti oleh logika manusia ya, yang tidak gampang untuk dipahami oleh manusia. Itu cara Tuhan, anak-anak Tuhan. Sebab kalau gampang dimengerti, maka itu sama saja saudara manusia juga bisa lakukan. Tapi ini sekali lagi Allah mau mengerjakan sesuatu yang melampaui daripada pengertian kita. Nah, ada 3 cara yang Tuhan pakai untuk membawa seseorang itu kepada masa depan yang penuh pengharapan. Yang pertama, Tuhan itu memakai sarana yang namanya ibadah atau doa, atau bahasa yang lebih gampang dimengerti, kita ini harus bergantung kepada Allah. Ini sebenarnya cara yang Tuhan pakai, metode yang Tuhan pakai untuk membawa seseorang itu sampai kepada masa depan yang penuh harapan. Doa itu nomor 1, ibadah itu nomor 1, bergantung kepada Allah itu nomor 1 untuk sampai kepada masa depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya mau ajak kita membaca ayat di dalam Kejadian pasal 40 ayat 8 dan nanti pasal 41 ayat 16. 2 ayat ini mari kita sama-sama perhatikan. Kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Garis bawah kata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Sebentar kita akan melihat lebih jelas. Ayat 41, Kejadian 41, ayat 16. Kita baca sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Jadi saudara lihat, Yusuf 2 kali memberikan pernyataan bahwa bukan aku, sekali-kali bukan aku, melainkan Allah. Next, saudara yang terkasih, ayat ini lagi, Kejadian 39, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan saudara, ada kata Tuhan menyertai, Yusuf disertai Tuhan, lalu Tuhan membuat berhasil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini kita menemukan ada 3 kalimat penting yang menunjukkan bahwa Yusuf itu benar-benar hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Dia ini punya, saudaraku, prinsip hidup di mana Tuhan itu menjadi sangat penting di dalam dirinya. Perhatikan kalimat-kalimat yang tadi saya sudah garis bawahi. Saya ulangi lagi, sebutkan. Klik. Bukankah Allah Tuhan, bukankah Allah yang mengartikan mimpi? Itu 1. Tuhan menyertai. 2. Tuhan buat berhasil. 3. Ini saudaraku, ada Tuhan Allah, Tuhan Allah. Jadi Yusuf tidak mengedepankan dirinya. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa Yusuf itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Sebab tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak mengandalkan Tuhan lalu Tuhan kasih tahu arti mimpi. Tidak bisa, saudara yang terkasih. Itu hanya orang yang bergantung kepada Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya koneksi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan yang baik, baru Tuhan bisa kasih tahu dia apa-apa. Kalau dia tidak punya koneksi dengan Tuhan, Tuhan mana bisa kasih tahu dia? Tidak mungkin itu, saudara. Dan ini ada ayat mengatakan, Mazmur 25 ayat 14. Tampilkan. Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, hanya orang yang karib, akrab, dekat, yang andalkan Tuhan, yang berdoa, yang ibadah, itu yang Tuhan kasih tahu sama dia. Ya. Yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bergaul karib, yang tidak dekat sama dia, mana mungkin Tuhan mau kasih tahu dia? Tidak mungkin itu, saudara. Makanya tadi kalau Yusuf bilang, bukan sekali-kali aku, tetapi Tuhan. Memang kita tidak menemukan di dalam ayat-ayat Alkitab bagaimana Yusuf bangun pagi berdoa, Yusuf pergi gereja, Yusuf saudara baca Alkitab, Yusuf mungkin puasa. Kita tidak temukan ayat-ayat yang mengatakan secara eksplisit. Tetapi secara implisit, kalimat-kalimat yang tadi menunjukkan bahwa dia sebut bukan aku tapi Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Itu membuktikan ada indikasi pengertian di dalamnya bahwa Yusuf memang tiap hari bergantung mutlak sama Tuhan. Amin. Makanya ini pesan, jangan lupa anak-anak. Tuhan ini pakai cara yang ini, ya. Jadi saya mau beri khusus pesan buat anak-anak muda semua. Makanya saya selalu bilang rajin ibadah pemuda, rajin ibadah sekolah minggu, rajin gereja. Kenapa? Karena kunci kesuksesan masa depanmu itu ini nomor 1. Ya, ini fakta di dalam Alkitab. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau pergaulanmu dengan Tuhan nggak akrab, Anda tidak akan dapat lihat jalan-jalan tertutup semua. Ya, mau sekolah setinggi langit, saudara yang terkasih, tapi kalau Tuhan dikesampingkan, Tuhan di nomor 2-kan, cilaka kita. Hari Minggu yang ikut ibadah di Fatukoa saya sudah sampaikan, Pemazmur pasal 1 itu bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik di dalam bahasa Ibrani itu, saudaraku, memiliki beberapa arti. Fasik yang satu itu artinya adalah sekali lagi orang yang menomor-2-kan Tuhan. Itu juga fasik. Jadi lu mau hidup jujur, lu mau hidup baik, tapi kalau lu nomor 2-kan Tuhan, lu disebut fasik dalam Alkitab. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau baik sebaik apapun, kalau Tuhan tidak nomor 1, itu disebut fasik. Dan kalau orang fasik, ayat itu bilang tidak berbahagia.
saudaraku. Artinya tidak diberkati, ya, tidak punya masa depan yang baik. Makanya Tuhan tidak bisa dinomorduakan. Ya, ini kunci. Ini adalah sesuatu yang penting. Ini cara Tuhan memberkati orang. Cara Tuhan mau angkat orang. Cara Tuhan mau kasih kedudukan sama orang. Cara Tuhan untuk saudaraku memberikan kekayaan sama seseorang. Caranya adalah lewat ini. Keakraban, keintiman, kedekatan. Sudah, itu yang akan membuat Tuhan memberikan kepercayaan itu. Karena itu jangan lupa untuk dekat Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, ini prinsip dari firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 145 lagi, ayat 18. Mari kita lihat, ya, ayat itu berkata begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, itu Tuhan dekat. Ya, makanya Yusuf ini pasti dekat Tuhan ini, ya. Karena tidak mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bisa bilang Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Kata menyertai itu berarti saudara, itu semacam bayangan dengan orangnya. Ya. Di mana ada saudaraku berjalan, saya berjalan di sini, bayangan saya di Kupang. Nggak mungkin. Kata menyertai itu memiliki makna seperti itu. Artinya saudaraku, kita dengan Tuhan itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika Yusuf, Tuhan bilang dalam Kejadian pasal 39 tadi ayat 2 dan ayat 3 bahwa Tuhan menyertai Yusuf, itu membuktikan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan Yusuf. Dan kalau Yusuf dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan Yusuf, itu tandanya Yusuf tiap hari pasti berseru kepada Tuhan. Tidak mungkin Yusuf tidak berseru lalu Tuhan tiba-tiba dekat. Karena Tuhan hanya dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, ini penting untuk kita semua anak-anak Tuhan, ya. Banyak orang kan saya selalu bilang mau dekat dengan orang penting, mau dekat dengan pejabat. Ya, dekat tidak masalah. Tapi apa artinya kita dekat dengan semua pejabat, semua orang penting, tapi kita tidak dekat Tuhan? Saudaraku, wah, pejabat mati, orang penting di dunia akan mati, Tuhan tidak mati. Makanya saudaraku, lebih pasti mana? Lebih pasti masa depan kita ada dekat siapa? Ada dekat orang-orang yang tadi saya sebut itu, atau dekat sama Tuhan yang tidak mati. Ada yang bilang lebih baik saya dekat dengan uang, karena uang bisa kasih saya pertolongan, uang bisa kasih saya jawaban. Saudara, uang itu juga terbatas. Uang kita mau 1 miliar, ada orang punya uang 2 miliar. Saudara, kita punya uang 1 triliun, ada orang lebih punya uang lebih dari kita 2 triliun. Artinya uang pun tidak bisa memberi jaminan, saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Makanya anak-anak Tuhan, Yusuf itu mau masuk sumur kah, mau jadi pembantu kah, narapidana kah, tetap Tuhan angkat dia. Kenapa? Dia orang dekat Tuhan Allah. Jadi kalau mau berhasil, mau jadi sukses, mau lihat masa depan yang terbaik, jadikan Tuhan orang dekat dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi sebelum saya berangkat ke undangan wisudawan, Pak Alex sudah bilang, Bapak jangan lupa pakai baju yang ada dasi putih di sini. Ya saudara, saya tahu maksudnya supaya pergi itu orang tahu saya pendeta. Tapi tadi betul Pak, saya suka pakai dasi putih tapi dong tidak tahu saya pendeta. Iya, tadi saya saudaraku, ya, karena ternyata kan di situ bukan guru Kristen saja yang ada. Yang Kristen kenal, yang nggak Kristen itu kan nggak tahu arti itu barang putih itu apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya sudah tanda tangan habis buku tamu. Ya, saudaraku, saya mau masuk begini. Tidak ada pintu yang dibukakan kepadaku lagi. Maka saya duduklah di luar. Saya pikir-pikir. Nanti saya mau doakan, karena mana ini dari luar, saudara. Saya bilang biar pikodong yang pusing tuh, pokoknya yang pasti saya yang berdoa sebentar. Ya tuh, dong pusing, dong siapa yang mau doa? Yang undangan rohaniawan untuk doa tanya beta lah. Ya tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah Ibu Penina su MC di muka, dia su repot tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Su jam 9. Ya dong su siap baris, saya su duduk di belakang sana di tenda dengan orang tua wisudawan semua. Ya, karena ruangan su tertutup.
saudara. Saya masih lama masih baca cerita di sini, akhirnya orang penuh di itu ruangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal saya punya kursi itu sudah ditulis rohaniawan, tidak ada yang berani duduk. Tapi ini rohaniawan satu ini di manakah dia? Semua orang sudah duduk di dalam, kepala desa sudah ada, itu angkatan laut, kepala dinas, wakil bupati sudah datang semua. Saudara yang terkasih, ini kursi satu masih kosong, maka kebingunganlah mereka mencari rohaniawan itu ada di mana. Ya saudara, mereka putar, saudara. Dong dapat lihat, satu dapat lihat beta. Kebetulan dia kenal, saudara. Hai bapak kenapa di sini? Ada cari bapak. Saya bilang, kok beta berdiri di pintu dong tolak. Beta datang dulu sini sudah mah. Ya, saudara yang terkasih, lalu akhirnya saya masuk dan kemudian saudara disuruh duduk dekat kepala dinas perikanan dan kelautan. Saudara yang terkasih, kebetulan kenal. Ya. Saudaraku, akhirnya kami dua cerita di situ. Ya, Pak Pendeta sulama ketong sun ketemu. Iya, itu sudah. Kok tadi Pak Pendeta di mana? Kok baru masuk? Saya bilang, ruang pintu aula auditorium perikanan telah ditutup. Hanya saya pikir kalau di sini tutup tapi di sorga pasti tidak tutup lah. Lalu kepala dinas ketawa, saudara yang terkasih. Selalu saya kalau bercanda begitu, orang yang kalau kenal saya pasti bilang begini, makanya Bapak makan agak banyak sedikit supaya badan. Jelas, itu orang-orang yang sudah tidak menomorsatukan Tuhan itu kelihatan pertama mekar, subur, bertumbuh, berbuah, ya itu seperti itu. Tapi saudara yang terkasih, ujung-ujungnya hilang, ujung-ujungnya sial, celaka. Ya saya bilang, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari kitab Mazmur 73 ayat 12 itu juga begitu. Mereka kelihatannya bertambah kaya terus, orang fasik itu yang tidak menomorsatukan Tuhan. Tapi saudara kalau baca lanjut di ayat 17, 18 dan 19, Alkitab bilang sama kita, di tempat-tempat licin Tuhan letakkan mereka sehingga mereka jatuh tergelincir, binasa, hilang, lenyap seperti mimpi. Itu anak-anak Tuhan. Tapi beda dengan orang-orang yang benar, yang dekat Tuhan. Tuhan buat dia, saudaraku, diberkati selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pesan ini tidak boleh lupa disampaikan juga buat anak-anak kita, saudara yang terkasih. Ya, saya selalu ingatkan kepada Richard, selalu ingatkan kepada Kevin, selalu ingatkan email, saya selalu ingat bahwa Tuhan itu mesti nomor satu. Besok mau sekolah setinggi langit, maka Tuhan nomor 2, Anda tidak berhasil. Tapi kalau Tuhan nomor 1, Anda pasti akan lihat Tuhan buka jalan. Masa depan pasti yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, papa saya kalau datang itu suka marah-marah, ya. Bilang begini, kenapa lu pikir masuk ini anak di sekolah musik? Itu masa depan apa? Itu papa saya. Saudara yang terkasih, saya bilang sama papa saya, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Ya, saya bilang sama bapak saya bilang, Bapak ingat tuh, Bapak ke sekolah saya itu di nomor 1. Sekolah katanya orang pintar-pintar, SMK Surya Tambuan. Sudah, karena bilang saya harus jadi dokter. Ya, itu sudah kirim pi Jawa supaya sekolah yang sudah di kampus terbaik. Saudara yang terkasih dalam. Ya, tapi saya sudah bilang masa depan itu Tuhan yang tentukan. Ebenezer bukan jadi dokter, jadi pendeta. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Jadi kita ini tidak pernah tahu. Yang penting sekali lagi andalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, utamakan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya masa depan yang terbaik buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting saya bilang jangan sampai tidak dekat Tuhan. Ya. Kalau tidak dekat Tuhan, ya pasti masa depan jadi suram. Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baru yang kedua, Tuhan itu kerja lewat cara yang kedua, yaitu lewat pekerjaan kita. Itu nomor 2, saudara. Yang pertama dia kerja lewat mengandalkan dulu dia, doa, ibadah, tidak boleh lupa itu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu rumus itu prinsip. Nah, nomor 2 dulu baru pekerjaan. Tuhan pakai pekerjaan untuk memberkati kita. Jadi saudaraku, bukan duluan pekerjaan atau duluan kerja. Kerja itu nomor 2. Lihat Kejadian 37 ayat 2. Jadi Yusuf ini memenuhi kriteria ini. Dia seorang yang mengandalkan Tuhan, bergantung mutlak kepada Tuhan, dan dia juga seorang yang rajin bekerja. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Biasa menggembalakan kambing domba. Itu berarti Yusuf ini rajin kerja. Ya sudah. Dia memang rajin kerja. Tadi kita baca dalam Kejadian 39. Saya tidak ulang lagi itu ayat 2 dan ayat 3. Di situ dikatakan Tuhan buat pekerjaannya. Itu berarti dia bekerja. Saudara, berhasil. Apa yang dilakukannya berhasil. Itu berarti dia mengerjakan sesuatu. Jadi dia tidak malas. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak, saudara, menjadi orang yang lipat tangan, bangku tangan. Tidak, dia rajin bekerja. Dia melakukan itu. Anak-anak Tuhan, tadi malam saya menghadiri pernikahan, syukuran pernikahan dari Ken, anaknya Ibu Dian Lawalata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendeta yang berkhotbah bilang begini, ingat ya, Anda mesti rajin bekerja, 2 orang ya, mesti rajin kerja. Karena Tuhan itu mau memberkati orang yang rajin bekerja. Kalau malas tidak bisa. Saya boleh harap Bapak dan Mama ku harap, saya boleh. Ya, saya boleh harap warisan, mesti kerja. Sudah Mama, Bapak ada uang, jadi wah itu tuh berat, saudara. Ini tidak akan lihat masa depan terbaik. Kalau mau masa depan terbaik, itu harus kerja, dan itu memang syarat yang kedua, anak-anak. Jadi Tuhan itu selain lihat orang itu rajin bergantung sama Tuhan, Tuhan itu juga lihat orang yang sungguh-sungguh mau memperdayakan dirinya. Orang yang tidak, saudaraku, membiarkan tangannya lemah, lamban. Orang yang tidak membuat, saudaraku, talenta-talentanya dikuburkan. Orang yang tidak hanya, saya selalu ngomong ini kata, nangka, itu bahasa orang timur itu, tangangan, tidak mau Tuhan itu. Tuhan itu mau lihat orang-orang yang bekerja. Makanya ada ayat mengatakan mata Tuhan itu tertuju kepada segala tempat, melihat orang baik dan orang jahat. Saudara yang terkasih, jadi apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Anak-anak Tuhan, ini tidak boleh kita lupain. Saudara, saya kutip beberapa ayat tentang orang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat 4. Mari kita perhatikan. 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. 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 Coba semua lihat tangannya. Ini tangan rajin, kok tangan malas ini kan? Saudara, kalau ini tangan rajin akan buat kamu jadi kaya. Nah, kita bilang kerja. Pengkhotbah 9 mengatakan apa yang dijumpai tanganmu kerjakanlah. Saya sudah kasih kesaksian sama kita kan, Presiden Assembly of God, ya saudara, presidennya Gereja Sidang Jemaat Allah sedunia. Gereja Sidang Jemaat Allah ini adalah gereja terbesar sedunia. Saudara yang terkasih. Jadi di dunia ini ketemu orang terbesar. Kalau di Indonesia memang ketemu sudah terlalu besar. Tetapi kalau di dunia kita ini tak terkalahkan. Presidennya, saudara, itu saja rajin kerja. Pemimpin kita, ya,
Saudara, dia tidak bisa lihat ada sampah, ada kotoran, kulit gula-gula. Nggak bisa dia. Dia pemantau bukan lihat lalu sepak, soalnya dia pasti akan pilih. Dia pasti ambil. Dia kerja. Gerejanya di Singapura itu bukan gereja lagi, gereja, mall, semua ada di dalam. Sudah ribuan jemaat yang dia gembalakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi, itulah orang rajin. Orang rajin itu diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya ada di situ. Bergantung sama Tuhan, berdoa, lalu kemudian jangan lupa kerja. Minta maaf saya ngomong ini. Kita kebanyakan anak-anak muda sekarang doa iya, tapi habis doa tidur banyak. Jam 4 dia bangun doa. Habis itu saudara, habis jam 5, setelah jam 5 dia tidur gas nih, jam 10 baru dia bangun. Itu bagaimana? Anak-anak itu nggak bisa. Ya. Memang sekarang didikan sekarang tuh beda. Dulu gue bisa pemalat yang bisa. Dia memang tuh selang almarhum. Dia sudah siap selang, dia fight dulu ini hari ini. Dulu pembiru balau sama kembali. Saudara yang terkasih, tidak bisa. Maka saya selalu bilang, saya masih SD kelas 6, saya sudah bisa masak nasi. Rajin, kerja, laki-laki. Saya main bola, saya hobi sepak bola memang. Sama kayak Kevin, main bola tuh dari dulu. Beta di lapangan model kayak di Nunhera apa? Nah, itu suruh mampu teriak dari sini dan mampu suara tuh ngeri. Itu berlari sar-sar. Itu berlari sar-sar. Itu mampu bukan teriak, dia suruh pegang sesuatu, dia suruh tunggu lu datang dulu akan kena. Anak-anak tuh, kenapa? Sebenarnya dia cuma mau melatih supaya rajin, tidak boleh malas. Saudara terkasih dalam harus rajin, tidak boleh malas. Ini penting ini saudara, sebab kunci keberhasilan itu ada pada kerajinan. Kalau tidak bisa. Kita lawan Alkitab, Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Pemalas tentu ingin juga banyak. Beta mau beli foto, beta mau beli rumah. Kamu begitu nih, susah. Itu hanya ingin, makanya kita bilang si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Satu minggu ini, tiap pagi sampai hari Senin nanti saudara, saya pimpin doa setiap pagi di live Zoom. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada teman pendeta di Jakarta, dia lagi pergi pelayanan ke Bali. Dia biasanya mengasuh acara ini, penjaga menara, live Zoom dan live YouTube setiap pagi, saudara. Ya. Lalu kemudian dia mau berangkat ke Bali, dia pikir siapa? Lalu kemudian dia WA saya, ya saudara, bisa bantu kok? Lalu beta bilang, bisa kau. Ya. Lalu dia bilang begini, duh beta minta botol handle, beta buat acara dulu. Ya. Sebab beta ini mesti berangkat ke Bali. Beta hubungi beberapa pendeta, tapi dong semua bilang tidak bisa. Kira-kira buka mana? Saya bilang siap. Saya siap. Saudara terkasih, siap. Terima kasih subuh. Orang Kubang, tapi dia pelayanan di Jakarta. Saudara terkasih dalam, saya siap kerjakan. Namanya itu kerjanya kita sekarang. Tuhan berikan saya pekerjaan melayani Tuhan. Terkecuali saya selalu bilang, terkecuali bertabrakan dengan pelayanan yang lain. Tapi kalau tidak bertabrakan dengan pelayanan yang lain, maka saya akan bilang siap. Tidak ada kata tidak siap. Kenapa? Saya mau melakukan bagian saya. Saya mau melakukan kerja saya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Karena saya tidak mau jadi orang yang cuma hanya menghayal.
tapi tidak melakukan sesuatu. Kita mesti melakukan bagian kita. Kemarin pendeta itu bilang sama kita waktu dalam khotbahnya, dia bilang begini, saudara. Ada pendeta yang sudah melayani bertahun-tahun bersama suaminya. Lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, istrinya datang menghadap ketua sinodenya dan berkata, saya mau cerai dengan suami saya. Kenapa kok ibu mau cerai? Ya. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibu pendeta ini bilang begini, saya sudah bosan nembak Tuhan. Kok kenapa bosan? Kok waktu coba bayangkan, bangun pagi jam 4 berdoa, habis itu jam 7 berdoa, jam 9 berdoa, jam 12 berdoa, jam 2 siang berdoa, jam 5 sore berdoa, jam 8 malam berdoa. Berdoa terus, Pak. Saya bosan dengan suami hanya berdoa terus. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu ketua suami bilang begini, kok bukannya baik kalau berdoa terus? Iya, Pak, tapi kalau berdoa terus kita makan apa? Sementara dia cuma harap saya yang kerja banting tulang, dia cuma berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Saudara terkasih dalam, ini tidak seimbang, ini tidak balance. Tuhan tidak mau kita hanya berdoa, Tuhan mau kita bekerja. Amin. Amin. Doa nomor 1 memang, tapi bukan semua jamu pakai doa habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, istrinya minta cerai. Saudara terkasih, gara-gara cuma berdoa, memangnya kita mau makan doa? Anak-anak Tuhan, jadi kerja itu penting, mengandalkan Tuhan penting, tapi bekerja itu penting. Saudara yang terkasih, tadi saya menyesal ketika pergi melihat ayam yang mengeram di situ, telurnya dimakan habis oleh anjing. Saudara terkasih, aduh celaka, telur ada sekitar 8 butir, setiap hari dimelui terus. Ya. Saya bilang, ini ayam bodoh mau mati, telur kita suruh telur di atas, pasang semua tempat, tapi telur di bawah. Ya. Saudara, jadi setiap pagi selain berdoa, selesai berdoa, sekarang ibu pendeta kasih saya pekerjaan. Ya, karena Mam Tosu jual nasi, dia pekerjaannya jual nasi, saya pekerjaannya urus ayam anak. Ada 25 ekor ayam anak. Saudara terkasih, ya, urus ayam anak. Karena saya urus ayam anak, saya seringkali perintah email ya saudara. Email, tolong tumbuk dulu jagung. Karena mesti kasih makan ini ayam jagung halus toh, kasih makan ayam jagung halus. Saudara terkasih, kita mesti kerja. Tolonglah anak-anak muda lihat papa mama rajin-rajin itu, ya teladanilah. Jangan hanya rajin pegang HP. Ya saudara, itu bahaya itu. Ketemu semua ini papa-papa yang rajin-rajin, mama-mama yang rajin-rajin kan akan mati. Jangan sampai saudara. Makanya saya bilang sama istri saya, terus ada anak lagi. Saya takut kita lihat tiba-tiba dipanggil Tuhan, lu masih kecil-kecil, karena mana? Ya sudah, bisa-bisa separuh diminta di jalan raya sana. Kalau sudah bisa banget, karena mana lagi? Makanya kadang-kadang kita di rumah tuh perkelahian sengit biasa terjadi. Hanya mau genjot supaya anak-anak rajin, supaya tidak boleh malas. Kadang-kadang kata-kata ancaman itu bisa keluar, sudah dari mulut orang tua. Dan saya tidak salahkan itu orang tua yang begitu tuh baik. Mesti marah tuh. Kalau anak-anak tidak rajin tuh mesti marah. Saudara terkasih, karena kunci kesuksesan itu ada pada kerajinan. Terakhir ketiga, cara untuk sukses itu 3 ini penting juga. Kesucian hidup itu penting. Doa bagus, rajin kerja, tapi soalnya jaga hidup kudus suci, habis. Masa depan pasti surga. Kesucian hidup itu penting. Saudara yang terkasih, lihat Yusuf. Yusuf itu bukan rajin kerja saja. Yusuf itu bukan hanya mengandalkan Tuhan saja, dia jaga kekudusan hidup. Kejadian 39 ayat 78, 9, 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9 dan ayat 10. Minta tolong jemaat. 1, 2, 3. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Coba dia ikut istri Potifar, dia tidak mungkin jadi pemimpin di Mesir, tidak mungkin, saudara. Tapi dia jaga kekudusan hidup, kesucian hidup, itu penting anak-anakku. Makanya jaga baik-baik itu. Karena Alkitab sudah berkata bahwa orang yang akan melihat kebahagiaan itu orang yang suci hati. Lihat Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci hati. Itu pasti bahagia. Ya. Mereka akan melihat Allah. Allah saja kita lihat, apalagi masa depan. Allah saja Anda dapat lihat. Itu kalau suci hati, maksudnya bukan lihat secara kasat mata, tetapi kata melihat ini memiliki arti bahwa kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Maka pasti hidup akan berbahagia. Saudara yang terkasih, satu ayat terakhir 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, yang hidup suci, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu. Jadi kalau orang menyucikan diri, Tuhan pasti akan pakai dia. Ibaratnya itu seperti barang mulia, perabot mulia yang akan dipakai untuk kemuliaan juga. Makanya kekudusan itu menjadi penting sekali, anak-anakku. Jangan rusak kekudusan hidupnya. Jangan. Ya, saudara bandingkan ayat lain, Paulus mengatakan kejarlah kekudusan. Kejar. Karena kekudusan itu membuat kita melihat masa depan terbaik. Ya. Ya, hari ini kita belajar 3 hal penting. Cara Tuhan untuk memberkati kita. Saya ulang lagi. Doa, andalkan Tuhan, rajin kerja, lalu yang terakhir ketiga, saudaraku, hidup kudus. Kalau 3 ini ada, niscaya Tuhan tutup mata. Tidak mungkin Tuhan mulai sudah luka leleran di situ. Ya, Tuhan tidak mungkin lu cukup jadi aku mau apa-apa jadi. Tidak mungkin. Tuhan pasti akan angkat saudara. Tuhan berkati hidupmu jadi orang-orang yang berhasil. Beri tepuk tangan. Kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu hari ini tentang